Akan tetapi dalam ramalan tersebut ada satu kunci lagi yang terlibat, yaitu Gunung Slamet. Jadi jika Gunung Slamet dan Gunung Semeru meletus dengan hebat, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Hai guys, ketemu lagi dengan DMC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman semuanya pasti udah pada tahu berita tentang meletusnya Gunung Semeru. Yes, kemarin pada tanggal 4 Desember 2021. Genap kru dari DMC Channel turut berduka atas kejadian tersebut. Semoga para korban diberikan keikhlasan, ketabahan, dan pemulihan yang cepat. FYI ya, Gunung Semeru ini meletus pertama kali pada tahun 1818. Selain Gunung Semeru ini merupakan gunung berapi yang masih aktif di Indonesia, terkenal akan keindahannya, tetapi juga menyimpan banyak misteri di dalamnya. So, kali ini kita akan bahas misteri-misteri apa yang ada di dalam Gunung Semeru. Jadi buat kalian yang baru gabung dengan DMC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Gunung Semeru terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Dengan ketinggian 3.676 mdpl menjadikan Gunung Semeru gunung tertinggi di Pulau Jawa dan gunung berapi tertinggi nomor 3 di Indonesia. Dengan puncaknya yang indah yaitu Mahameru dan kawah di puncaknya yang biasa disebut Jonggring Saloka menjadikan daya tarik untuk para pendaki menaklukkan Gunung Semeru. Oke guys, Ica cerita dulu bagaimana terbentuknya Gunung Semeru. Gunung Semeru ini terbentuk akibat subduksi dari lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Tapi ada legenda juga yang mengatakan bahwa di kitab kuno Tantu Pagelarannya sekitar abad ke-15 menceritakan bahwa saat itu Pulau Jawa sedang terombang-ambing. Jadi para dewa membawa Gunung Meru dari India dan membawanya ke Pulau Jawa, memakunya di tengah Pulau Jawa agar Pulau Jawa kokoh. Nah, itulah mengapa Gunung Semeru disebut paku bumi Pulau Jawa. Dan di puncaknya di Mahameru ini dipercaya tempat para dewa. Nah, dipercaya juga nih ya bahwa di puncak Semeru ini tempat moksa bagi para kesatria Pandawa 5. Oke guys, gak usah pakai lama, kita langsung masuk ke misteri yang pertama, yaitu misteri juru kunci Gunung Semeru. Hampir semua gunung di Indonesia memiliki juru kunci, tidak terkecuali Gunung Semeru. Di Semeru memiliki Mbah Dipo. Ya, walaupun Mbah Dipo sekarang sudah meninggal beberapa tahun lalu, membuat warga di sekitar Semeru sebenarnya agak ketar-ketir guys. Karena fungsi juru kunci sendiri adalah menerima pesan dari sang gunung tentang bencana apa atau kapan gunung itu akan meletus. Seperti waktu Semeru meletus kemarin ini ya guys, warga tidak menerima tanda-tanda apapun yang biasa diberikan oleh juru kunci, tapi mereka agak curiga nih guys, karena saat itu air menjadi coklat dan debit air naik. Tapi ya warga ya udahlah, nggak usah dipikirin. Tapi ketika disusul gempa, warga langsung panik nih guys. Ada hal yang membuat Ica tuh mikir dan bertanya-tanya nih ya. Jadi sebelum Mbah Dipo ini meninggal, beliau berpesan, kalau sampai Semeru ini meletus, pergilah ke arah sungai. Jangan pergi mendekati Gunung Sawur. Menurut kalian, logikanya nih ya, setahu Ica loh ya, maaf kalau salah. Saat gunung meletus, sungai menjadi tempat aliran lahar dingin. Kenapa harus ke arah sungai itu? Kalau dipikir secara logika kan lebih bahaya ya. Sedangkan setahu Ica nih ya, di Gunung Sawur ini ada tempat untuk memantau Gunung Semeru. Mungkin di sana ada orang bisa lebih aman kali ya. Jadi gimana menurut kalian? Ica juga nggak masuk gitu loh ke logikanya Ica. Mungkin teman-teman daerah sana bisa cerita di kolom komentar kalau yang tahu, atau pendaki yang tahu cerita ini bisa tulis di kolom komentar. Yang kedua, misteri Arcopodo. Kawasan Arcopodo ini sering dijadikan tempat istirahat untuk para pendaki karena katanya tempatnya itu lumayan luas, enak lah kalau buat istirahat. Dan kalau Arcopodo sendiri, kalau udah bahasa Indonesia ya, Arco itu arca, podo itu sama, jadi arca yang sama, dua arca yang sama atau dua arca kembar. Menurut cerita nih guys, dua arca ini adalah perwujudan dari dua prajurit kerajaan Majapahit.
Tetapi menurut arkeolog Universitas Negeri Malang dalam ekspedisinya, salah satu arca merupakan arca Bima yang merupakan perwujudan Siwa sebagai simbol penolak bala. Dan kata lain, menolak amarah Gunung Semeru. Lokasi dari dua arca ini susah ditemukan guys, karena medannya itu cukup sulit. Jadi tidak semua pendaki bisa melihatnya, tapi juga ada pendaki-pendaki yang bisa melihatnya. Katanya sih ya, para pendaki yang melihat ini adalah yang memiliki ilmu lebih atau gimana, itu juga kurang paham. Tapi dari yang pernah melihat, katanya mereka ada yang melihat seukuran anak kecil nih perwujudannya, ada juga yang melihat perwujudan dalam bentuk raksasa. Tapi pada intinya dua arca kembar ini dipercaya untuk menjaga Gunung Semeru. Menurut kalian gimana guys? Buat teman-teman yang pernah ke Semeru, udah pernah lihat atau belum? Yang udah pernah lihat bisa cerita di bawah. Misteri yang ketiga, misteri Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo merupakan danau yang terletak di kaki Gunung Semeru. Buat teman-teman pendaki yang udah pernah camping atau nge-camp di sana pasti jauh lebih indah lihatnya. Aduh, Ica jadi iri. Tapi di balik keindahannya ini tersimpan legenda dari Ranu Kumbolo. Ranu yang berarti danau yang terbentuk dari kawah letusan gunung berapi, dan Kumbolo ini ada legendanya sendiri dari Kumbolo. Kumbolo merupakan nama anak. Jadi waktu itu Kumbolo yang badannya penuh sisik diperintahkan untuk mengambil mutiara pelangi yang letaknya di atas Gunung Semeru. Berhasil nih. Setelah dapat, dibawa turunkan. Nah, tidak sengaja mutiaranya jatuh guys, ngeglinding sampai tanah, sampai bawah. Lalu karena ini mutiara sakti ya, terbentuklah tekungan yang amat besar. Dengan Kumbolo yang masih di situ, air mulai naik membentuk danau. Nah, tapi ini nggak sad ending ya. Kumbolo selamat. Kumbolo muncul ke permukaan air dengan sisik yang sudah hilang. Nah, jadilah Ranu Kumbolo. Mungkin legenda ini ada hubungannya dengan larangan memancing ikan mas di Ranu Kumbolo. Katanya nih ya, kalau kita nekat mancing apalagi ikan mas di Ranu Kumbolo, nanti akan terjadi kesialan. Dan mitos ini juga dipercaya dengan cerita wanita cantik yang muncul saat bulan purnama. Jadi dipercaya di Ranu Kumbolo ini setiap bulan purnama ada wanita cantik memakai baju kuning dan menjelma menjadi ikan mas. Nah, pokoknya orang-orang sana itu percaya bahwa itu penunggunya atau penjaganya Ranu Kumbolo. Dan di Ranu Kumbolo terkenal banget dengan tanjakan cintanya. Ini buat teman-teman yang di luar sana, terutama jomblo-jomblo, berharap banget kalau ini tuh bukan mitos tapi emang beneran ya guys. Tanjakan cinta ini tidak terlalu terjal sebenarnya, tapi itu jalannya panjang dan bikin capek. Dipercaya kalau kita bisa melewati tanjakan itu dengan tanpa istirahat dan tanpa menoleh kanan kiri apalagi belakang, kita bakal dapat jodoh. Nih buat yang pengen dapat jodoh mungkin dicoba aja ke sana. Misteri yang keempat, misteri kawasan Keli. Kawasan Keli merupakan tempat di mana diletakkannya batu bertuliskan in memoriam yang menjadi tanda adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satu batu in memoriam yang terkenal di sana itu adalah batu in memoriam milik aktivis Indonesia yaitu Suhoki. Ini beliau meninggal saat mendaki Gunung Semeru karena menghirup gas beracun. Dan guys, hal yang paling menyeramkan dari tempat ini adalah seringnya terjadi kesurupan. Itulah kenapa kita dimanapun kita berada, kita selalu diwanti-wanti untuk menjaga perkataan dan perbuatan, apalagi waktu kita naik ke gunung ya guys. Karena dimanapun kita berada, kita akan selalu berdampingan dengan makhluk yang lain. Misteri yang kelima, Blank 75 atau Dead Zone. Blank 75 atau Dead Zone atau sering juga disebut jalur tengkorak merupakan suatu area yang berada di arah timur laut atau jalurnya ini berbelok ke arah kanan dari arah puncak Mahameru. Kenapa disebut 75? Disebut 75 karena di kawasan tersebut memiliki jurang sedalam 75 meter. Jadi kalau kita amit-amitnya nih ya, jangan sampai kita terperosok ke bawah, kita bakal susah dievakuasi. Nah, karena di bawah itu terdapat hutan yang sangat lebat dan kita bakal susah banget dan tidak memungkinkan untuk kita melakukan survival. Kebanyakan yang hilang atau tersesat di Blank 75 ini karena kelelahan,
hujan, berkabut, jarak pandang yang terbatas. Sehingga mereka kesusahan nih menuruni jalur dari puncak dan tanpa disadari sudah melenceng jauh dari trek yang semestinya. Dan yang menjadi momok mengerikan bagi para pendaki nih ya, adanya mitos para pendaki yang mengikuti pendaki lain turun saat cuaca buruk. Tetapi pendaki lain yang diikuti ini hilang ditelan kabut. Dan pendaki yang di belakangnya tanpa sadar terus berjalan dan akhirnya masuk ke blank 75 tersesat ataupun terperosok ke dalam jurang. Bahkan pendaki profesional pun tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk melewati jalur blank 75. Jadi para pendaki dituntut harus tahu patokannya dan selalu berjalan bersama kelompoknya saat turun. Dan misteri yang terakhir adalah misteri tentang ramalan Jayabaya. Dari kitab Jangka Jayabaya bait ke-164, sang raja berucap bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Kemudian banyak masyarakat yang percaya bahwa ramalan tersebut ada kaitannya dengan meletusnya Gunung Semeru. Karena menurut legenda Ica juga tadi cerita bahwa Semeru dipercaya sebagai paku bumi Pulau Jawa. Meletusnya Gunung Semeru kali ini membuat masyarakat tuh percaya bahwa ramalan itu benar, Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Tetapi dalam ramalan tersebut dituliskan bahwa ada satu kunci lagi, yaitu Gunung Slamet. Jadi jika Gunung Slamet dan Gunung Semeru meletus dengan hebat, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Semoga hal ini tidak akan pernah terjadi ya guys. So guys, itulah misteri-misteri yang menyelimuti Gunung Semeru. Makasih banget buat kalian udah nonton and see you next video.